Dalil perjuangan NU ketiga. Tawasud, tawazun, itidal. Tawasud atau sintetisme diartikan jalan pertengahan antara dua ujung ekstremisme. Termasuk di dalam pengertian ini. 1. Tawazun adalah keseimbangan, hukum berpasangan, harmonisasi. 2. Itidal adalah tegak lurus, lepas dari penyimpangan ke kanan dan ke kiri. 3. Ihtisad adalah menurut keperluan, tidak berlebih-lebihan. Islam adalah agama kesatuan, dengan arti umat manusia adalah satu kesatuan, berbeda untuk bekerja sama, berpisah untuk berkumpul. Islam berusaha mempersatukan seluruh umat manusia yang berbeda dan berpisah, supaya berkesatuan sebagai hamba Tuhan, bertauhid dan beribadah kepada Allah yang Maha Tunggal. Alam semesta adalah satu kesatuan, masing-masing bukan musuh atau lawan bagi yang lain. Manusia tidaklah harus memusuhi atau melawan dan menundukkan alam, tetapi berkawan dengan alam untuk dapatkan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan manusia di dalam mencapai tujuan terakhir, yaitu mardotilah. Islam secara berbarengan memperhatikan 1. Faktor-faktor dan kepentingan-kepentingan rohaniyah dan jasmaniyah. 2. Faktor-faktor dan kepentingan-kepentingan spiritual dan material. 3. Faktor-faktor dan kepentingan-kepentingan masyarakat dan perseorangan. 4. Faktor-faktor dan kepentingan-kepentingan generasi dulu, generasi kini dan generasi yang akan datang, di dalam satu rangkaian kesatuan untuk melaksanakan satu tugas jihad fisabilillah. Dengan perkataan lain, perjuangan menegakkan kalimah Allah di atas kalimah manusia adalah suatu revolusi yang harus digarap oleh seluruh generasi. Bagi Nahdlatul Ulama yang berhaluan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip tawasud ini bukan saja dalam bidang filosofis, akan tetapi meliputi semua bidang, antara lain. Bidang akidah. 1. Berpegang teguh pada dalil nakli, nas Al-Quran dan Al-Hadits, dan dalil akli, rasio dan logika, yang tidak bertentangan dengan dalil nakli. 2. Menghormati secara wajar semua sahabat-sahabat, terutama Khulafa al-Rasyidin, tanpa membenci kepada seseorang di antara mereka. Kalau ada perbedaan di antara mereka, maka ijtihad masing-masing. 3. Berpendirian bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang membuktikan kemahasempurnaannya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. 4. Berpendirian bahwa masjiah, kehendak yang menentukan itu dari Tuhan sedang, kasab, ikhtiar dan usaha, dari manusia. Dengan perkataan lain, manusia mempunyai rencana, namun Tuhanlah yang menentukan berhasil dan tidaknya rencana itu. 5. Menghadapi suatu peristiwa secara wajar, tidak panik, jengkel, kemudian terjerumus menyalahkan semua pihak, apalagi mengkafirkannya, dan dengan demikian, menolak ekstremisme yang ada pada Mu'tazilah, yang terlalu rasionalistis, sehingga memaksa dalil nakli untuk disesuaikan dengan apa yang dapat dipahami oleh akal mereka, dalil akli. Khawarij, yang terlalu jengkel dengan dua pihak yang sedang bertentangan, pihak Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, sehingga memusuhi kedua-duanya. Syiah, yang terlalu mencintai Sayyidina Ali, sehingga menyalahkan atau memusuhi semua pihak yang tidak mau memuja Sayyidina Ali menurut cara mereka. Musyabihah, yang terlalu letterlek memahami dalil-dalil yang menerangkan sifat-sifat Allah, sehingga mereka menyerupakan Allah dengan makhluk dengan adanya sifat-sifat yang sama. Mu'attilah, yang terlalu khawatir terjerumus kepada menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka berpendapat bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat apa-apa. Jabariyah, yang terlalu bersandar kepada takdir, sehingga mereka berpendapat bahwa makhluk tidak mempunyai rasa tanggung jawab, karena tidak mempunyai kemampuan untuk berkehendak berbuat apa-apa. Qadariyah, yang berlebih-lebihan menilai kehendak makhluk, sehingga mereka berpendapat bahwa segala sesuatu sepenuhnya timbul karena kehendak makhluk sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Dan lain-lain aliran-aliran yang terlalu berat sebelah. Bidang akhlak, berpegang teguh kepada pendirian. 1. Bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sederajat dan seharga. Menghormat kepada yang lebih kecil, masing-masing secara wajar, tidak berlebih-lebihan. 2. Bahwa keberanian dan perhitungan adalah sekaligus harus dipergunakan sebagai dua tindakan secara wajar dan seimbang.
3. Bahwa harta benda harus dipergunakan untuk keperluan kebaikan menurut keperluan, tidak boleh dan tidak kurang. 4. Bahwa kepentingan diri harus diperhatikan tanpa pengorbanan kepentingan orang lain apalagi kepentingan umum, sebaliknya kepentingan orang lain atau umum harus diperhatikan, ditolong, tanpa merusak diri sendiri. 5. Dan lain-lain sifat atau tawasud dan karena itu Islam menolak kelebih-lebihan dari tahawur, yaitu terlalu berani, sehingga tidak memperhitungkan akibat dari sesuatu perbuatan yang menimbulkan bahaya dan kerusakan. Jaban, yaitu terlalu memperhitungkan bahaya, sehingga tidak pernah berani berbuat sesuatu dengan alasan, perhitungan dan kebijaksanaan. Takanur, yaitu terlalu tinggi menilai diri sendiri, terlalu rendah menilai pihak lain, sehingga menjadi sombong, congkak, ujub dan lain-lain. Ihanatu nafas, yaitu terlalu rendah menilai diri sendiri dan terlalu menilai pihak lain, sehingga menjadi penakut, pesimis, diam dan apatis. Bakil, terlalu seret mengeluarkan harta benda, sehingga tidak dapat memanfaatkan harta bendanya, hanya menjadi waker dari harta bendanya. Israf, terlalu mudah mengeluarkan harta bendanya, sehingga habis harta bendanya tanpa manfaat, nafsu-nafsu lainnya yang tidak terkendalikan lagi. Isar, yaitu terlalu bersemangat mengorbankan diri dan kepentingannya, sehingga, sengaja, merusak diri dengan maksud membela pihak lain. Ananiyah, yaitu terlalu mementingkan diri sendiri sehingga mengorbankan kepentingan orang atau pihak lain, mencari untung untuk diri sendiri dengan merugikan pihak lain. Dan lain-lain budi pekerti yang berat sebelah. Bidang syariah, berpendirian, bahwa 1. Manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah, terhadap sesama manusia, terhadap alam semesta dan terhadap diri sendiri. Masing-masing harus dilaksanakan secara berimbang, menuju ke arah mardatilah. 2. Setiap muslim pada dasarnya harus memahami Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber atau agama Islam, tetapi karena kenyataan menunjukkan tidak semua atau tidak banyak jumlahnya orang yang mampu memahami secara benar. Maka Nahdlatul Ulama memilih haluan bermazhab, mengikuti pendapat tokoh-tokoh atau imam-imam yang ahli menurut ujian sejarah. Jelas mempunyai pendapat-pendapat mazhab yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran, kelengkapan dan kemurniannya, mazhab 4 dan dengan demikian menolak tasahul, yaitu menggampangkan atau menganggap ringan masalah-masalah agama dan pelaksanaan syariahnya, sehingga malas beribadah, asal berjiwa dan bersemangat agama, dan sebagainya. Gulu, terlalu bersemangat di dalam beribadah, sehingga berlebih-lebihan, melewati batas, seperti berpuasa, pati geni, tidak mau kawin, karena ingin, suci, dan sebagainya atau melupakan masa. Taklid buta, terlalu mengikuti pendapat orang lain, tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kemurnian yang diikuti atau mengikuti semua pendapat orang yang ringan-ringan saja, sehingga terjerumus ke dalam talfik. Ijtihad serampangan, yaitu terlalu berani berijtihad dan beristinbat sendiri tanpa mengingat kemampuan diri, tanpa memenuhi syarat-syarat, sehingga menimbulkan kesimpang siuran, kekeliruan, penyelewengan dan sebagainya. Bidang ekonomi berpendirian. 1. Bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah, untuk kepentingan manusia yang harus dimanfaatkan oleh manusia, sebagai bekal ibadah kepada Allah. 2. Kepentingan dan hak individu bukan saja diakui tetapi dilindungi, namun tiap pribadi atau individu sebagai warga masyarakat, wajib memperhatikan dan beramal untuk kesejahteraan orang lain atau masyarakat, dan menolak ekstremisme yang ada pada liberalisme kapitalisme, yang terlalu memberikan hak dan kebebasan kepada perorangan individu, tanpa memperhatikan atau melindungi kepentingan masyarakat, sehingga menimbulkan penindasan-penindasan, penghisapan manusia atas manusia. Marxisme-komunisme, yang dengan dalih mementingkan kepentingan umum, merampas hak dan kebebasan perorangan individu, sehingga kembali menimbulkan penindasan minoritas yang berkuasa terhadap mayoritas yang sudah dirampas kekuatannya. Bidang politik ketatanegaraan, berpendirian. Bahwa negara adalah organisasi milik warga negaranya untuk kesejahteraan hidupnya. Kepentingan negara harus diperhatikan oleh para warganya, demikian pula negara harus memperhatikan kepentingan warganya, diajak bicara dan bekerja untuk kepentingan negaranya, karena itu Islam menolak berlebih-lebihan yang terdapat pada
1. Demokrasi liberal dalam bentuknya yang asli, yang memberikan kebebasan mutlak dalam memperoleh kekuasaan dengan jalan kebebasan berpendapat, pendapat yang bagaimana saja tanpa garis ajaran dan batas-batasnya. 2. Diktator, dalam segala bentuknya, yang hanya memperbolehkan satu pendapat, satu sudut pandang hidup, tanpa musyawarah, tanpa kebebasan, sehingga hanya penguasa yang berhak mengeluarkan pendapat dan harus ditaati secara mutlak. Bidang kebudayaan, berpendirian. 1. Bahwa kebenaran dan kebaikan hanyalah dari Allah, yang diberikan kepada manusia dahulu, manusia kini dan manusia masa depan. 2. Yang baik dari manapun, kapanpun datangnya harus dipelihara dan dikembangkan. Yang buruk dari manapun dan kapanpun datangnya harus dicegah, menolak pendapat yang terlalu mengagungkan yang lama, sehingga sama sekali menolak yang baru, sehingga beku tidak berkembang. Terlalu mengagungkan yang baru, memutuskan hubungan dan menghapus yang lama, sehingga hanyut tak terkemudi. Begitupun di bidang-bidang yang lain, selalu tawasud, itidal, tawazun menjadi prinsip dan pedoman. Di mana ada dua ujung yang berlebih-lebihan, maka Islam menegakkan kebenaran di tengah-tengahnya, tegak lurus, as-siratal mustaqim. Sungguh inilah umatmu umat yang satu. Akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya 92. Dan Dia ciptakan segala sesuatu. Kemudian Dia tentukan, menurut keperluannya, dengan ketentuan yang pasti, tidak ada keselisihan. Quran Surat Al-Furqan 2. Tidaklah kau temui pada ciptaan Allah kesombongan. Quran Surat Al-Mulk 3. Maha suci Allah yang menciptakan berpasangan dari yang tumbuh di bumi, diri mereka sendiri dan yang lain-lain lagi, yang mereka tidak ketahui. Quran Surat Yasin 36.